Di tengah malam yang sunyi, ketika kota Makkah telah tenggelam dalam keheningan, langit tampak begitu luas, seolah menyimpan rahasia besar yang akan segera tersingkap. Udara malam terasa hangat, namun lembut membawa ketenangan. Bintang-bintang bertaburan laksana mutiara yang menghiasi langit. Tidak ada satupun manusia yang menyadari bahwa malam itu adalah malam yang paling mulia dalam sejarah perjalanan seorang manusia. Pada malam itu, Allah SWT memanggil kekasihnya, Nabi Muhammad SAW, untuk menjalani perjalanan yang melampaui batas ruang, waktu, dan nalar manusia. Sebuah perjalanan yang akan menjadi bukti kebesaran Allah, dan sebuah hadiah besar untuk seluruh umat Islam. Perjalanan itu dikenal sebagai Isra dan Miraj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit tertinggi hingga Sidratul Muntaha. Angin malam berhembus lembut melalui halaman Masjidil Haram. Dalam kesunyian itu, cahaya turun dari langit. Cahaya itu lembut, tenang, dan penuh keagungan. Malaikat Jibril turun dari langit membawa perintah dan mengawali perjalanan agung malam itu. Tidak ada suara yang terdengar kecuali ketenangan. Tidak ada yang menyadari peristiwa luar biasa ini kecuali langit dan bumi yang menyaksikan. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan spiritual, perjalanan penuh hikmah, dan perjalanan yang membuktikan bahwa tidak ada batas bagi kekuasaan Allah. Jibril berdiri dalam cahaya yang memancar lembut. Tidak jauh darinya tampak sebuah makhluk cahaya yang Allah ciptakan khusus, Burak. Makhluk ini tidak digambarkan secara rinci dalam tradisi Islam, namun disebutkan sebagai makhluk berwarna putih, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Gerakannya cepat bagaikan kilat. Burak berdiri dengan tenang, sayapnya terbentang dari cahaya lembut. Ia menundukkan diri sebagai bentuk penghormatan kepada kekasih Allah. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, inilah tungganganmu pada malam penuh keberkahan ini." Burak adalah makhluk yang tidak pernah ditunggangi kecuali oleh seorang nabi. Seusai persiapan, perjalanan pun dimulai. Burak bergerak dengan langkah penuh cahaya, membawa Nabi SAW menuju perjalanan yang tidak pernah dialami manusia sebelumnya. Ketika Burak melangkah, bumi seolah merentang luas. Setiap langkah sejauh mata memandang. Setiap gerakan menggetarkan alam. Gemerlap cahaya menyinari jalur mereka. Langit seperti memayungi perjalanan suci ini. Mereka meninggalkan Makkah dengan cepat, melintasi padang pasir yang luas, pegunungan yang tinggi, dan lembah yang dalam. Semuanya berlalu dalam sekejap seperti kilatan cahaya. Hanya Burak dan Jibril yang mendampingi Nabi dalam perjalanan malam penuh keajaiban ini. Burak melaju bagaikan angin. Dalam perjalanan, Nabi SAW diperlihatkan berbagai tempat dan tanda kebesaran Allah. Burak berhenti di tempat yang kelak akan menjadi tanah hijrah Nabi, Madinah. Di sana, Nabi SAW merasakan ketenangan yang sangat dalam. Tempat itu seakan menyampaikan bahwa kelak di tanah ini Islam akan tumbuh subur. Burak melanjutkan perjalanan ke Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Tempat itu dipenuhi cahaya dan ketenangan. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Di Bethlehem, tempat Nabi Isa dilahirkan, suasana penuh kedamaian terasa menyelimuti. Cahaya putih lembut mengisi udara. Setiap tempat yang disinggahi adalah pengingat akan rantai kenabian yang panjang. Burak akhirnya berhenti di halaman Masjidil Aqsa, tempat penuh kemuliaan yang diberkahi. Nabi SAW turun dari Burak, menambatkannya sebagaimana para nabi sebelumnya menambatkan tunggangan mereka. Masjidil Aqsa saat itu penuh cahaya, seolah menyambut kedatangan seorang nabi terakhir. Di dalam masjid, Nabi Muhammad SAW disambut oleh para nabi sebelumnya. Mereka berdiri dalam barisan penuh kehormatan. Nabi Muhammad SAW kemudian memimpin salat, menjadi imam bagi seluruh nabi. Ini adalah tanda bahwa beliaulah penutup para nabi dan pemimpin mereka. Setelah salat, Malaikat Jibril memberi isyarat bahwa perjalanan berikutnya akan dimulai. Perjalanan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih agung, perjalanan menembus langit menuju Sidratul Muntaha. Jibril mengetuk pintu langit. Malaikat penjaga bertanya, "Siapakah ini?"
Jibril menjawab, Jibril, siapa bersamamu? Muhammad, apakah dia telah diutus? Ya. Kemudian pintu langit terbuka dengan cahaya gemerlap. Di langit pertama, Nabi bertemu Nabi Adam. Adam menyambut dengan damai dan mendoakan umat Muhammad. Langit kedua menampilkan pemandangan cahaya indah, tempat Nabi Isa dan Nabi Yahya berdiri menyambut. Nabi Yusuf yang dikaruniai separuh keindahan menyambut Nabi Sau dengan senyuman lembut. Di sini Nabi bertemu Nabi Idris, yang kedudukannya sangat mulia. Nabi Harun menyambut dengan penuh cinta. Di langit ke-6 Nabi Musa menyambut Nabi Muhammad Sau dengan haru. Nabi Musa menangis karena umat Nabi Muhammad akan lebih banyak masuk surga dibanding umatnya. Di langit ke-7 Nabi bertemu Nabi Ibrahim, yang duduk bersandar di Baitul Mamur, rumah ibadah para malaikat. Di balik langit ke-7, terdapat tempat yang tidak bisa dijangkau makhluk apapun, Sidratul Muntaha. Pohon cahaya yang daunnya seperti emas, tempat di mana segala ketentuan Allah turun. Jibril berkata, aku tidak dapat melangkah lebih jauh. Jika aku mendekat satu langkah saja, aku akan terbakar oleh cahaya Allah. Tetapi engkau boleh melanjutkan, wahai Rasulullah. Nabi Sau mendekat. Allah memberikan hadiah paling mulia bagi umatnya, perintah salat. Pada awalnya 50 waktu, lalu dikurangi menjadi 5 waktu. Tetapi Allah menetapkan bahwa pahala 5 waktu sama dengan 50. Perjalanan suci itu pun selesai. Nabi Sau turun kembali melalui langit-langit, bertemu lagi dengan para nabi, dan kembali ke Masjidil Aqsa. Burak menunggu dengan setia. Burak kemudian membawa Nabi Sau kembali ke Makkah. Langit mulai berubah, fajar mulai tampak di ufuk. Semua terasa begitu cepat, namun begitu agung. Sesampainya di Makkah, Nabi Sau berada kembali di rumahnya, seolah tidak pernah pergi. Namun perjalanan itu benar-benar terjadi. Perjalanan cahaya, perjalanan keimanan, perjalanan yang akan dikenang selamanya. Semoga kisah ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah, kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dan pentingnya menjaga salat sebagai hadiah terbesar dari perjalanan Isra Miraj. Amin.